fungsi dan kegunaan traktor ini banyak ya, digunakan sebagai peralatan konstruksi. Makanya orang kalau lihat alat berat menyebutnya sebagai traktor. Tujuan utamanya adalah untuk menarik dan mendorong beban atau muatan. Biasanya juga dikaitkan dengan berbagai perlengkapan seperti shovel, ripper, bulldozer, ada side boom, ada backhoe, ada trenches, dan lain-lain. Nah, traktor terdiri dari berbagai ukuran dan jenis untuk disesuaikan dengan berbagai pekerjaan di mana traktor tersebut digunakan. Nah, tipe traktor ada yang disebut dengan tipe crawler ya, atau kita sebut dengan roda belakang, bentuknya seperti gambar ini. Crawler traktor biasanya dibagi dalam ukuran dan berat dan tenaga yang digunakan. Satu unit traktor dapat menyediakan secara terbatas untuk produksi dan berat dikali dengan koefisien traksi untuk unit dan permukaan jalan yang tertentu. Kemarin kita masih ingat ya, traktor itu memiliki drawbar pull. Ya. Nah, crawler traktor dibuat dengan beberapa model alat dengan pilihan ada yang direct drive atau ada yang torque shift converter dan power shift drive. Nah, ini sering digunakan di dalam traktor ini. Jadi kalau kita beli traktor biasanya kita dilengkapi dengan spesifikasi dan manual operasi. Maka ini adalah bentuk dari salah satu dokumen yang kita bisa dapatkan. Nah, ini kalau kita lihat dari sini crawler traktor menggunakan power shift ya. Engine-nya 235 flywheel horsepower atau 235 HP. Berat operasinya ini 47.500 loop atau sekitar 24 ton gitu ya. Kemudian kecepatannya dia punya cuma 3 kecepatan, gear 1, gear 2, dan gear 3. Untuk kecepatan ini ada kecepatan maju dan kecepatan mundur. Nah, kecepatan majunya dari 0 sampai 2,4 mile per hour ya. Ingat ya, kalau mile per hour itu kalau jadikan kilometer dikali dengan berapa? 1,6 ya. Nah, kemudian kalau mundurnya 0 sampai 2,8. Nah, ini karena ini kenapa kok lebih besar mundur daripada maju kecepatnya? Karena mundur itu dia dalam keadaan kosong, kalau maju dia dalam keadaan mendorong beban gitu. Kemudian untuk gear 2-nya itu 0 sampai 4,2 untuk maju, sedangkan mundurnya 0 sampai 4,8 untuk mundur. Lalu gigi 3-nya 0 sampai 6,5 untuk maju dan 0 sampai 7,5 untuk mundur. Nah, ini kita lihat gearnya, ada gigi 1 ya, first gear, ada second gear, ada third gear. Yang sebelah kiri ini menunjukkan besarnya drawbar pull ya. Kemarin udah tahu ya apa itu drawbar pull. Kemudian yang bagian bawah ini adalah speednya. Speednya dalam mil per jam. Jadi kalau kita misalnya butuh 40, ini dalam ribuan loop ya, 40.000 loops drawbar pull-nya, maka dia bisa kita tarik ke kanan, bisa menggunakan gigi 2, atau bisa juga menggunakan gigi 1 gitu ya. Nanti tinggal ditarik ke bawah, inilah kecepatannya. Ini kecepatannya gitu ya. Terus kalau 20.000 misalnya, maka kita tarik ke kanan, bisa kita gunakan gear 1 di sini, kecepatannya di bawah. Kita tarik ke kanan lagi, kita gunakan gear 2, gigi 3 nih, ini gear 3, atau kita tarik ke kanan lagi dapat gear 1. Yaitu, gear 2 ya, gear 2. Ya, itu untuk kalau kita gunakan kurva atau grafik ini. Lalu tipe yang kedua, itu yang kita sebut dengan tipe wheel ya, atau roda karet. Bentuknya seperti yang digambar. Nah, salah satu keuntungan utama dari traktor dengan roda karet dibandingkan dengan traktor dengan roda kelabang adalah kecepatan yang dapat dilakukannya. Dia bisa mencapai cepat 35 mil per jam untuk beberapa model. Untuk mencapai satu kecepatan yang lebih tinggi, traktor dengan ban karet berkurang kemampuan tariknya. Artinya rim pull-nya berkurang. Gitu ya. Nah, koefisien traksi yang rendah
wheel traktor mengalami slip. Jadi karena kita udah tahu kemarin apa itu koefisien traksi, itu biasanya slip itu sering terjadi pada traktor tipe wheel. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya yang ada di sini, ini kurva kecepatan rimpul wheel traktor dan scraper dengan transmisi wheel shift, power shift. Jadi ini scraper ya, yang menggunakan traktor. Jadi scraper itu dia nggak punya mesin. Yang punya mesin itu adalah traktornya, yang punya tenaga penggerak. Nah, di sini ada 3 transmisi ya, ada torsi drive, ada direct drive, ada overdrive gitu ya. Nah, itu digambarkan dengan kalau torsi drive divider itu adalah putus-putus, garis putus-putus, sedangkan garis yang langsung disebut direct drive. Lalu ada garis putus dan titik, itu adalah overdrive ya. Nah, di sini digambarkan bagaimana bentuknya, coba diperhatikan di gambar. Ini gambar yang paling atas ini guys, putus-putus, itu berarti masih menggunakan torsi divider drive. Ya. Kalau kita belok ke kanan dikit, di sini ada lengkung ini adalah direct drive. Lalu kita terusin ke bawah, ini adalah menggunakan overdrive. Jadi operatornya ngerti itu maksudnya apa itu. Nah, ini juga sama untuk gear 2. Itu juga sama ya. Di sini adalah torsi divider drive. Ini adalah direct drive-nya. Lalu berikutnya ini adalah overdrive. Sedangkan third gear-nya adalah di sini, tarik ke sini itu ya. Ini adalah sampai ke sini adalah torsi divider drive. Ke sini adalah direct drive dan lanjut ke sini adalah overdrive. Nah, kira-kira begitu pembagiannya. Nah, ini kalau yang sebelah kiri itu adalah rimpulnya dalam ribuan loops ya. Sedangkan yang bawah adalah kecepatannya dalam mil per jam. Penggunaannya sama dengan cara tadi, yaitu kita tentukan berapa kebutuhan rimpulnya, nanti kita tarik ke kanan, kita gunakan gear berapa, dan kita akan tahu kecepatannya berapa. Gitu ya. Lalu ini adalah wheel traktor dan scraper. Jadi di sini kita lihat power performance chart ini S24 ya. Kemudian engine-nya adalah JM12V 71 432 HP ini. Jadi besar sekali. Transmisinya, kemudian as rasionya ya, ukuran bannya, kemudian loaded radius, jadi radius ketika dia dalam keadaan isi. Nah, di sini kita baca di bagian sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini ya, ini adalah besarnya total resistance ya, dalam persentase, dan ini diwujudkan dengan garis miring. Jadi total resistance itu garisnya yang miring, bukan yang datar ya. Kemudian yang di bawah ini adalah berat alat. Ya. Apakah dalam keadaan kosong atau isi, silakan aja nanti pilih yang mana. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan gearnya yang kurvanya ini. Gear 1 sampai gear 6. Yang bawah adalah kecepatannya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah besarnya rimpul yang ada. Nah, cara memakainya gimana? Kita tentukan dulu yang pertama berat alatnya berapa. Misalnya berat alat 150 load, 950.000 ya, ini di ribuan pound ya. 150.000 pound misalnya. Kemudian total resistennya misalnya berapa? Misalnya adalah kalau kita lihat di sini 8% ya. Jadi berarti narik garis bawah 150 tarik ke atas, ketemu dengan garis miring 8%, tarik ke kanan. Nah, berarti kita bisa gunakan sini gear 3. Tarik ke bawah, kita dapatkan kecepatannya dalam mil per jam. Ya, jadi itu kalau kita menggunakan kurva yang ada di dalam spesifikasi alat yang kita punya atau yang kita beli.
Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Itu tadi kenapa berhentinya di garis 8 ya, Pak? Karena kita anggap total resistennya 8%. Ini garis 8 ya, garis tarik ke bawah ini anggap. Jadi ada dua hal yang kita harus ketahui untuk menggunakan ini. Yang pertama tahu beratnya alatnya, yang kedua tahu berapa total resistennya. Oh, jadi 8 tadi itu cuma contoh aja, Pak? Ya contoh. Iya. Makasih, Pak. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita bandingkan sekarang antara tipe wheel dengan tipe crawler. Dari beberapa aspek ya. Pertama dari kekuatan tarik. Wheel traktor itu kekuatan tariknya kecil. Sedangkan crawler kekuatan tariknya besar. Dan kecepatan, dari segi kecepatan wheel traktor itu cepat, crawler traktor lambat, dalam arti kecepatannya rendah gitu ya. Lalu tekanan terhadap permukaan tanah itu besar, dan crawler traktor kecil. Ini kemarin sudah kita contohkan ya, dengan menggunakan tekanan terhadap permukaan tanah. Jadi rumusnya kan T tekanan sama dengan P per A. P itu beban yang menekan, A itu luas bidang kontaknya. Yang menjadi bidang kontak ke permukaan tanah adalah tentu roda atau bannya. Nah, kita tahu roda crawler ini lebih lebar bidang kontaknya dibandingkan dengan wheel. Makanya di sini tekanannya, kalau wheel itu traktornya besar, wheel traktor besar tekanannya, sedangkan crawler kecil. Lalu apa pertimbangan kita di dalam memilih traktor? Yang pertama tentu berkaitan dengan ukuran yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, apa jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan? Apakah kita gunakan untuk mendorong, dosing gitu ya, mendorong, atau menarik, pulling, ini misalnya scraper yang ditarik, atau menggaru, itu ripping, ripper, atau untuk membersihkan lahan, atau kita sebut dengan land clearing ya, dan lain-lain. Nah, jenis landasan kerja di mana alat dioperasikan, apakah memerlukan kekuatan tekanan tinggi atau kekuatan tekanan rendah. Tadi sudah kita sampaikan kalau kita menggunakan crawler tekanannya rendah, kalau kita gunakan wheel tekanannya tinggi. Jadi kalau di tanah yang labil tanahnya, lebih baik kita menggunakan tipe crawler. Sedangkan kalau tanahnya yang keras, ya kita mungkin bisa gunakan tipe wheel. Lalu kekuatan jalan angkut, nah itu tadi katanya sama ya, apakah crawler atau wheel yang kita pakai. Kehalusan jalan angkut juga sama. Kalau jalannya kasar berbatuan tajam, masih mungkin menggunakan crawler di situ. Tapi kalau permukaannya tidak kasar, halus gitu, mungkin lebih baik kita gunakan tipe wheel, bisa lebih cepat. Lalu kelandaian jalan angkut. Nah, ini nanti kita bisa lihat nanti pengaruh kelandaian terhadap kemampuan alat itu ya. Nanti setelah ini kita ada contohnya yang kita sebut dengan nanti gradabilitas atau gradability. Ya. Terus panjang lintasan angkutan. Tentunya kalau lintasan angkutannya panjang atau jauh, kita gunakan alat angkut yang cepat. Ya, apakah kita gunakan tipe wheel ya. Lalu jenis pekerjaan yang akan dilakukan sesudah pekerjaan sekarang yang akan diselesaikan. Jadi tentunya kalau kita beli alat itu jangan hanya untuk proyek yang sekarang aja. Kita pertimbangkan juga nanti kalau kita ada proyek, malah ini masih bisa dipakai enggak. Karena alat itu kan harganya mahal. Kecuali misalnya kita beli alat dan modalnya bisa kembali ketika kita menyelesaikan proyek itu, nah itu nggak apa-apa. Kita satu proyek selesai, alatnya kita investasi untuk proyek tersebut. Nah, sekarang kita lanjut dengan apa itu yang dimaksud dengan gradabilitas atau kemiringan. Kemiringan atau gradabilitas adalah maksimum kelandaian atau tanjakan yang dapat dihadapi oleh traktor tipe wheel atau tipe crawler. Gradabilitas traktor ditentukan pada saat alat dalam keadaan kosong atau dalam keadaan isi. Artinya
Ketika dia mendorong, dia mampunya berapa menghadapi tanjakan. Kalau dia dalam keadaan kosong, mampunya berapa dia menghadapi tanjakan, kira-kira begitu. Nah, gradabilitas dari traktor akan lebih besar dibandingkan untuk traktor yang kalau misalnya traktor tidak ada muatannya, itu dia akan mampu menanjak lebih besar, lebih tinggi gitu. Tapi kalau ada muatan, dia akan menarik akan lebih kecil kemiringan yang bisa dihadapinya. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi gradabilitas? Yang pertama tentu terkait dengan tenaga yang tersedia pada mesin, apakah itu dalam bentuk drawbar pull atau dalam bentuk rim pull. Lalu tahanan gelinding dari jalan angkut, rolling resistance-nya. Karena semakin besar rolling resistance-nya, tentu kelandaian yang bisa dihadapinya akan makin kecil juga. Gitu. Lalu berat alat penggerak utama dan muatannya. Dan yang kemudian adalah berapa kelandaian yang diizinkan dari alat itu. Karena alat itu kalau lebih dari kelandaian yang diizinkan, dia akan terguling. Gitu. Jadi harus ada batasan itu yang kita pegang. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita coba lihat contoh soal 1 dulu ya. Ini contoh soal 1-nya ini kira-kira. Tentukan gradabilitas yang dapat dilalui oleh crawler traktor yang menarik scraper dan ban karet bertekanan tinggi jika diketahui data sebagai berikut. Daya mesin traktor 180 HP. Lalu berat traktor 40.500 loop atau 20,25 ton. Lalu drawbar pull pada gigi 1, masih ingat ya, drawbar pull pada gigi 1 artinya besarnya DBP pada gigi 1 itu adalah 33.750 loops. Berat scraper ini kita mulainya mendorongnya dengan gigi 1 ya, bukan dengan gigi 2. Kalau gigi 2 nanti lain lagi ceritanya. Ini kita anggap dengan gigi 1 ini. Lalu berat scraper dan muatannya 79.000 loop atau 39,50 ton. Jadi ada 2 alat ini. Satu scraper itu nggak punya mesin. Ya, jadi scraper didorong oleh traktor. Yang punya mesin traktor ini. Jadi berarti kita harus tahu berapa berat traktornya. Yang kedua berapa berat scrapernya. Lalu jalan angkut tanah tidak stabil, tahanan gelinding atau rolling resistance dari traktor. Ingat ya, traktornya adalah menggunakan di sini ban roda kelabang ya, crawler roda kelabang. Itu rolling resistance-nya 160 loop per ton. Sedangkan tahanan gelinding scraper yang menggunakan ban karet adalah 210 loop per ton. Lalu kelandaian yang diizinkan 15%. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ininya. Bentuk gambarnya kayak apa sih? Nah, ini ya. Jadi peristiwanya seperti ini. Ini ada sebuah kelandaian. Karena kita ingin menentukan berapa sih yang mampu dihadapi oleh alat dalam beroperasi seperti ini. Maka tersebut G-nya, yang ditanya G-nya sama dengan berapa. Ya, gradabilitasnya sama dengan berapa. Kemudian alatnya ini adalah yang merah dan coklatnya adalah scraper. Yang kuningnya adalah push dozer atau traktor. Jadi yang punya mesin ini. Nah, yang punya yang ngangkut barang ini ya, sama alatnya. Namanya scraper. Jadi scraper ini prinsipnya dia bisa mengisi sendiri. Bowl ini bowl namanya ya. Bukan, ini harusnya gambarnya bowl, jadi bukan kotak gitu. Mangkok gitu ya. Kemudian nanti bawahnya ada blade ya. Nah, waktu dia didorong, blade-nya itu di bawah, lalu nanti tanah itu akan bergulung-gulung ke dalam ini. Kalau dia penuh, blade-nya itu diangkat, menutup. Nah, baru nanti didorong ke tempat yang ingin digunakan. Jadi, kelebihan scraper-nya adalah bisa mengisi dirinya sendiri, bisa juga menghampar sendiri. Gitu. Tapi nggak sendiri sebetulnya, karena sangat dibantu oleh traktor. Karena dia nggak bisa jalan kalau nggak ada yang dorong. Ya. Bayang ya bentuknya ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Scraper tadi tipenya wheel, makanya ini ban karet. Lalu berat scraper ini adalah 30,5 ton tadi ya.
Lalu rolling resistance antara ban karet dengan permukaan jalan ini adalah 210 loop per ton. Lalu yang diizinkan G-nya adalah 15%. Artinya lebih dari 15% dia terguling, gitu kira-kira ya. Lalu yang satu lagi ini adalah traktor. Traktor tipe crawler, lihat sebelah ini penjelasannya ke tipe crawler. Nah, kalau tipe crawler dia punya drawbar pull. Drawbar pull-nya berapa? Pada gear 1, 33.750 loops. Berat traktornya, ya karena dia nggak ada muatan, jadi berat alatnya aja, yaitu 20,25 ton. Sedangkan rolling resistance daripada traktor, karena dia roda kelabang, jadi beda ya. Kalau dia ban karet artinya sama nih, sama-sama 210. Tapi karena dia roda kelabang dengan permukaan jalan yang sama, maka ternyata rolling resistance-nya 160 load per ton. Clear ya? Nah, dengan data ini sekarang kita coba menghitung berapa G yang bisa dihadapinya. Kita ingat rumus yang pertama, rumus dasar apa? Yaitu total resistance, TR gitu ya. Sama dengan RR ditambah GR. Kenapa ditambah GR? Karena ini nanjak, naik ke atas. Nah, lalu rumus ini kita tambahkan T di depannya. TTR sama dengan TRR ditambah TGR. TTR itu sama dengan berapa? Sama dengan adalah yang akan dihadapi oleh drawbar pull ini. Drawbar pull pada gear 1 ini. Nah, kita nggak ambil totalnya 100%, kita ambil hanya 80% saja. Sehingga 80% dari 33.000 dapatnya 27.000 loops. Ini yang kita gunakan, nah, makanya ini kita sebut TTR. Masih ingat kemarin ya, yang disebut dengan apa namanya nih, tenaga penggerak. Ya. Jadi harus lebih besar daripada tahanannya. Nah, ini kita ambil tahanannya 80% aja dari kemampuan mesinnya. Jadi udah aman nih ya, 27.000. Nah, 27.000 ini TTR-nya. Ya. Lalu TRR berapa? TRR itu adalah berarti TRRT, T traktor ditambah dengan TRRS atau scraper. TRR itu adalah W dikali dengan RR. Berarti di sini adalah W daripada traktor dikali dengan rolling resistance daripada traktor. Ditambah dengan W dari scraper, berarti scraper dikali dengan rolling resistance dari scraper. Dapatlah totalnya 11.535 loop. Nah, di sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada. Kira-kira paham nih dapat TR itu dari mana? Paham, Pak. Oke ya. Sekarang kalau TRR-nya sudah dapat, TTR-nya sudah dapat, tentu tinggal kita menghitung TGR kan. Berapa besar TGR? Nah, ini kita hitung di sini. TTR sama dengan TRR ditambah TGR. TGR itu sama dengan berapa? TTR dikurang dengan TRR. TTR-nya tadi 27.000, ini yang kita ambil. Lalu TRR-nya adalah 11.535 loops. Sehingga dapatlah TGR-nya 15.465. Nah, ini TGR-nya yang tersedia. Inilah yang akan kita gunakan untuk menghadapi tanjakan. Karena rolling resistance sudah dihadapi tadi oleh TRR di sini. Ya. Sehingga kita coba pakai simulasi sekarang. Kalau G-nya 1%, ini kita misalkan G ini 1%. Nah, G-nya 1% berarti GR-nya berapa? 1% juga ya. Atau sama dengan 20 loop per ton. Sehingga kalau kita hitung berapa TGR 1% untuk kasus ini, yaitu W-nya dikali dengan GR. W-nya berapa? W-nya tentu berat ini keduanya, yaitu berat dari traktor ditambah dengan berat dari scraper. Maka WT ditambah dengan WS. GR-nya berapa? GR-nya 20, tadi udah ada di sini. Sehingga kita jumlahkan 20,25 tambah 39,5 dikali 20 dapatlah 1.195 loop. Ini untuk TGR 1%. TGR totalnya tadi 15.000. Berarti berapa G-nya? Nah, G itu sama dengan
TGR total ini dibagi dengan TGR 1%, dikali dengan 1%. Ya. Sehingga dapatnya berapa? Sehingga dapatnya adalah 5,465 dibagi 195, ya. Ini dapatnya 12,94%. Ya, karena ini kita kali 1%. Ini mungkin kurang kurung satu ya, tambahin kurungnya nanti di sini satu nih. Ya, sebenarnya Anda pakai kurung nggak bisa, tapi supaya lebih clear nih kasih kurung. Lanjutan dari kurung ini. Nah, dengan demikian kalau kita lihat GIJ-nya tadi adalah berapa? GIJ-nya 15% ini. Berarti ini masih di bawah GIJ. Berarti berapa yang kita bisa pakai? Hanya 12,94%. Kenapa nggak sampai 15%? Nggak kuat alatnya. Ya, nggak kuat karena sudah kita cek dengan TTR yang tersedia. Nah, itulah cara menentukan nilai G atau grade. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk yang ngitung TTR ini kan diambil 80%. Ya. Itu selalu 80% atau bisa kurang dari 80%, Pak? Bisa kurang, bisa juga lebih. Kalau Anda ambil 85% boleh nggak? Boleh. Diambil 90% boleh nggak? Boleh. Cuma kan makin kita ambil makin besar, tentu kita makin harus waspada ya. Karena betul nggak kemampuannya masih tersisa sebesar itu. Gitu. Apalagi kalau alatnya sudah tua gitu ya. Maka mungkin kita tentu akan mengambil ininya lebih kecil asumsinya. Jadi kita nggak gunakan kemampuannya 100%, karena kita nggak yakin masih 100% nggak kemampuannya kira-kira gitu. Jadi kita ambil di sini amannya 80% lah. 20% itu semacam faktor keamanan lah kira-kira ya, atau safety factornya gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain Mau nanya Pak, silakan. bedanya G1% sama G12,94% itu apa ya Pak? G1% itu hanya untuk kita melakukan pendekatan saja. Kan kalau kita hitung langsung nggak bisa kan? Gimana ngitungnya coba? Coba Anda bayangkan ya, saya punya kemampuan 100. Kalau total saya pakai. Nah, sedangkan kalau saya ngitungnya berapa sih kemampuan saya sebenarnya kalau lihat dari sisi grade-nya, tentu saya harus tahu grade 1% berapa. Jadi kemampuan saya total berapa persen itu nanti akan saya lihat dari, saya hitung dulu G1%-nya, karena G1% jelas. Mudah ngitungnya. Mudahnya dari mana? Yaitu kita tahu G1%, GR-nya 21%, nah itu 20 per ton. Lalu kita hitung TGR 1%. Jadi kalau kita punya kemampuan menghadapi G1%, itu berapa sih? Nah, yaitu berat dikali dengan GR. Beratnya berat siapa ini? Yaitu berat traktor ditambah dengan berat scraper. Dikali dengan GR-nya 1% yang 20 load per ton tadi. Itu kalau 1% kemampuannya 195. Saya punya kemampuan sekarang 15.000 load. Berarti saya sebenarnya mampu menanjak berapa persen? Jadi kemampuan total saya tadi saya bagi dengan kemampuan yang 1% tadi. Maka dapatlah berapa persen saya mampu menanjaknya atau menghadapi tanjakan. Kira-kira gambarnya begitu. Terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang lain. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, nanti tolong dicatat ini untuk tugas Anda minggu depan. Itu coba kalau misalnya scrapernya nggak ada, kira-kira berapa kemampuan traktor menghadapi tanjakan.
Jadi ini bukan tugas untuk dikumpul ya, tapi tugas untuk Anda hitung berapa kira-kira kemampuan dari traktor kalau tidak mendorong scraper. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini, kita menggunakan, tadi kan tipenya crawler ya. Sekarang tipenya adalah wheel. Nah, untuk tipe wheel ini, kita menggunakan rumus K sama dengan 972 dikali T dikali G dibagi dengan R kali W dikurang N dibagi 20. Nah, perlu diketahui angka 972 ini sama dengan kayak kemarin ya, ada angka 33, 375. Itu adalah konstanta yang kita dapatkan dari orang menemukan rumus ini. Sedangkan T adalah di sini disebut sebagai tingkat torsi mesin. Satuannya adalah loop fit. Sedangkan G adalah total pengurangan roda gigi pada masing-masing roda gigi yang dipilih. Lalu R adalah radius putar, radius dari beban pada roda gerak, ini dalam in, diukur dari pusat as ke permukaan tanah. Lalu W adalah berat total unit lengkap, ini dalam loops. Jadi perhatikan ya, kalau T tadi adalah loop fit, kalau di sini adalah loop, jadi loop dengan loop fit, berarti loop ini tinggal fitnya ya di sini ya. G-nya satunya apa tadi? G-nya ini total pengurangan roda gigi yang dipilih. Nggak ada satuan R-nya juga, tidak ada satuan. R-nya satunya in ya. Per in ya. Jadi W-nya adalah loop. Loop-nya sudah hilang, tadi tinggal fit, ini in gitu ya. Kemudian G-nya tadi satuannya nggak ada, pengurangan roda gigi. Lalu N itu adalah tahanan gelinding atau rolling resistance. 20 ini adalah untuk N-nya sama dengan 1%, yaitu 20 loop per ton satuannya. Jadi ini loop per ton, di sini juga sebenarnya satunya loop per ton, makanya dia bisa dikurangi, kalau enggak nanti enggak sama dia. Jadi N-nya dalam loop per ton, ini angka 20 ini menunjukkan hanya satu gitu ya, satu loop per ton. Jadi ini loop per ton satuannya, ini loop per ton juga. Nah, kita lihat contoh supaya lebih jelas. Ini contohnya ya. Tadi diketahui T-nya soalnya ini. Ini soal 2 ini ya. Tentukan gradabilitas dari wheel traktor yang menarik wagon dan muatannya ketika beroperasi pada roda gigi gear 3 maksudnya pada permukaan laut. Jika diketahui sebagai berikut. Tingkat torsi pada 2100 rpm adalah 750 loop fit. Jadi tingkat torsi ini kalau kita lihat tadi di rumus, ini ya tingkat torsi disebut dengan T di sini ya. Jadi T ya. Kemudian total reduksi roda gigi 41. Ini tidak ada satuan. Ini adalah tadi yang kita sebut dengan apa G ya. Ini total pengurangannya jadi G. Ya. Kemudian radius gelinding dimuat ya, 29,38 in. Ini R ya. Lalu W-nya adalah 138.500 loop. Tahanan gelindingnya 50 loop per ton. Itu yang disebut dengan N tadi.
Jadi 50 loop per ton. Oke. Nah, kemudian ini kita masukin ke dalam rumusnya di sini. Penyelesaiannya. Penyelesaian soal 2 ya. Tadi udah ketahui T itu 50 loop per loop fit. G 41, R 29,3 in, 29,38 in, kemudian W-nya 138.500 loop, dan N-nya 50 loop per ton. Jadi kita masukin angkanya saja, 750, ya. G-nya 41, R-nya 2938, lalu W-nya 138.500. Dikurang dengan N-nya tadi 50 dibagi 20. Nah, sekarang kita bisa hitung jadinya, jadi rupanya ini dapatnya persen ya. Karena ini satunya habis semua ini. Ya. Loop dengan loop habis, fit dengan in juga habis. Ini udah dikonversi dengan angka 972, jadi kita nggak perlu konversi lagi. Kemudian ini juga 50 loop per ton dibagi dengan 20 loop per ton. Jadi artinya di sini loop per tonnya habis, tinggallah angkanya saja 2,5%. 2,5% ini dalam persen berarti. Jadi dapatnya adalah kalau angka ini saja kita jumlahkan, kita kali ini. Yang sebelum kurang dapatnya adalah 7,3%, sedangkan yang 50 per 20 dapatnya 2,5%. Sehingga kita ketahui sekarang bahwa G-nya, itu adalah K ini ya, kalau kemampuan menghadapi kemiringan adalah 4,8%. Nah, nilai 4,8% adalah dikandung dengan menggunakan torsi penuh ya, dan mesin dari mesin. Jika kita hanya menggunakan 85% saja, teman dengan prinsip tadi ya, kita gunakan 80%, kalau ini kita gunakan 85%, maka torsi yang ditimbangkan sebagai faktor keamanan, gradabilitas akan didapat sebesar K sama dengan 7,3% ini, kita kalikan 0,85, karena kita mau pakai 85% saja. Dikurang dengan 2,5%, ini angka ini tetap nggak berubah, maka dapatnya adalah 3,7%. Jadi, kalau kita kurangi asumsinya bahwa kekuatan yang kita gunakan tidak 100%, tapi hanya 85% saja, maka kemampuan dia nanjak itu hanya 3,7%. Sedangkan kalau tadi 100% kita pakai, kemampuannya 4,8%. Jadi berkurang hampir 1,1%. Nah, jika tahanan gelinding dari jalan angkut yang diizinkan untuk meningkat menjadi 80 loop per ton, jadi artinya bukan 50 ya, tapi ternyata makin rusak jalannya. Makin jelek istilahnya kalau naik makin besar angka rolling season-nya. Maka torsi yang dipertimbangkan 85%, sehingga gradabilitasnya menjadi berapa? Nah, kita tetap pakai yang 85%, tadi adalah 6,2, ya, dikurang dengan 80 per 20, jadi 4 ya, 4%. Sehingga kemampuan menanjaknya makin berkurang, menjadi hanya 2,2%. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa kalau jalannya makin jelek, kemampuan dia menanjak makin kecil. Kalau jalannya makin bagus, menanjaknya juga akan makin besar. Itu juga termasuk tadi ya, kita tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, karena kita pertimbangkan ada faktor umur alat atau kondisi alat dan sebagainya, maka kita bisa gunakan hanya 85% atau kita gunakan 80%. Nah, itu pendekatan yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan tipe wheel. Sedangkan tadi kita menggunakan tipe crawler. Nah, itu barangkali yang kita bahas hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan dari gradabilitas ini. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba membahas soal yang kemarin.
Saya pakai di sini. Ini judulnya pemain kondisi material ya. Kita tahu kemarin bahwa swell-nya berapa? Swell 38%, Pak. 38%. Kemudian shrinkage-nya 21%. Nah, kita tahu juga kemarin volume lubang berapa kemarin? 280.000 meter kubik. 280.000. Nah, ini satunya nggak ada, ini meter kubik ukuran keadaan padat gitu ya. UKP. Nah, sekarang berapa volume gali? Ini ukurannya adalah meter kubik ukuran keadaan asli kan. Lalu kita tahu lagi volume angkut. Ini adalah satunya meter kubik ukuran keadaan lepas. Nah, coba sekarang siapa yang sudah menghitung volume gali berapa? Saya tulis di sini ya, biar tahu. Berapa volume gali? Kalau saya dapatnya 354.430. 354.430. 430. Oke, saya nggak bikin satunya dulu ya, tapi kira-kira angkaan saja kita tulis. S. Oke. Terus volume angkutnya berapa? 489.114. Oke, nah sekarang ini satu. Ada lagi pendapat lain? Katakanlah A ya. Ada lagi yang berbeda dengan ini? Silakan kalau ada yang berbeda, nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Sama, Pak. Dapatnya segitu juga, Pak. Sama. Ya. Ya. Oke, kalau sudah sama, nggak ada yang lain, kita coba sekarang estimasinya ya. Jadi caranya adalah yang volume gali itu kita anggap adalah 100%. Ya. Berapa volume lubangnya? Berarti sama dengan, kan menyusut dia kan? 100% dikurang dengan shrinkage-nya. Terus volume angkut sama dengan 100% ditambah dengan swell-nya, berkembang dia kan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita menghitung berapa besarnya volume gali, sama dengan, berarti ini ya, ini kita bagi dengan ini, kita kali dengan volume lubangnya. Nah, dapatnya 35, berarti sama ya. Sedangkan ini adalah, ini kita bagi dengan, ini dikali dengan volumenya. Ya, dapatnya 489.11392. Ya, berarti hitungannya sudah benar ya. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika kita ingin menutup lubang 280.000, maka kita butuh tanah bukan 280.000. Ya, tapi kita butuh tanah berapa? 354.430. Volumenya dalam keadaan asli. Berarti kita harus menggali
menggali tanah di Boropit sebanyak 354.000. Coba bayangkan kalau kita menggali hanya 280.000, maka lubangnya tidak akan tertutup, gitu ya. Itu satu, jadi gunanya adalah untuk itu. Dikaitkan dengan angkut. Jadi kita kalau menguruk lubang 280.000, jangan kita hitung volume angkutnya 280.000. Kenapa? Karena ternyata untuk menutup 280.000 tadi, yang statusnya dalam keadaan padat, maka kita butuh volumenya dalam keadaan angkut itu adalah 489.000 atau hampir 490.000. Hampir 2 kali lipatnya. Coba bayangkan kalau kita salah mengestimasi. Oh enggak, volume angkutnya 280.000. Kita hitung kali dengan biayanya, dapatlah berapa biaya angkut tadi. Nah, setelah kita laksanakan, kita gali 280.000, ternyata nggak bisa dia nutup semua. Ya. Kenapa? Karena mungkin yang bisa ditutupnya adalah 280.000 79, hanya 79% gitu ya. Jadi contoh misalnya ini ya, kita coba mulai, kita buat contoh misalnya ini. Yang kita angkut 280.000. Ini misal aja. Kalau yang kita angkut 280.000 yang kita angkut, berarti lubang yang bisa ditutupinya berapa? Berarti ini sama dengan ini, ya, dibagi dengan ini, dikali dengan ini, volume ini. Nah, hanya 160.000 yang bisa ketutup lubang tadi. Jadi jangan kita bilang bahwa ini yang ngangkutnya nggak cukup, nggak sesuai kontrak. Bukan salah dia, salah kita ngitung. Ya. Lalu kalau yang kita angkut 80.000, berarti berapa yang harus kita ambil tanah dari sini? Nah, kita ambil tanah berarti hanya sama dengan ini dibagi dengan ini dikali dengan ini. Hanya 202.000 yang kita gali. Padahal harusnya kita menggali berapa? 354.000. Nah, itulah gunanya ya, menggunakan ukuran ini di dalam perhitungan atau di dalam estimasi. Salah kita melakukan perhitungan, maka kita akan mengalami rugi besar. Ya. Coba bayangin kalau 1 kubiknya 15.000, coba berapa juta kita kehilangan uang. Atau berapa uang yang harus kita carikan lagi untuk bisa memenuhi. Kalau kontraknya udah dapatlah kontraknya misalnya tadi ya, seperti yang ada di sini nih. Ini kontraknya segini yang kita estimasi. Yaitu 280.000 seakan-akan sama semua gitu ya. Nah, akhirnya kita akan mengetahui bahwa hitungan kita salah dan tentu akan sulit untuk mencari kompensasinya. Nah, itulah pentingnya mengapa kita perlu melakukan perhitungan untuk konversi kondisi ini, yaitu kondisi tanah asli, kondisi tanah padat, dan kondisi tanah lepas. Lalu bagaimana cara mendapatkan swell dan sringkitnya di lapangan? Nah, swell dan sringkit di lapangan itu caranya adalah kita ambil saja satu box itu ya, buat kotak ukurannya mungkin 30 cm kali 30 cm kali 30 cm, kira-kira begitu ya volumenya. Lalu kita ambil tanah asli dengan seukuran segitu ya. Lalu kemudian kita timbang beratnya berapa. Lalu kemudian tadi asli tanahnya. Nah, sekarang tanahnya kita lepas, jadi masukin ke lubangnya, nggak usah dipadat-padatin, dilepasin aja. Ya. Lalu kita timbang nanti berapa beratnya. Itu dapatnya berat dalam keadaan lepas. Yang kemarin kita sebut dengan L gitu ya. Atau loose. Nah, lalu yang ketiga adalah caranya dengan memadatkannya. Jadi masukin ke dalam box tadi, tapi dalam keadaan yang dipadatkan. Nah, setelah padat, lalu ditimbang lagi, dapatlah beratnya dalam keadaan padat atau P tadi, atau C ya, kemarin yang kita sebut.
Jadi ada C, ada compact, ada loose L, lalu ada bank ya atau B asli. Nah, dengan dapatnya angka-angka itu nanti kita bisa menghitung swell dan shrinkage-nya sehingga kita dapat menentukan berapa volume yang harus kita angkut, berapa volume yang harus kita gali, dan berapa lubang yang harus kita timbun tadi. Jadi swell dan shrinkage itu mudah untuk mendapatkan angkanya. Ya, dengan percobaan seperti tadi sudah bisa kita dapatkan angka persentase swell dan shrinkage-nya. Rumus yang dihitung, penggunaan rumusnya kita gunakan rumus yang kemarin. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ini saya kira sudah nggak perlu di-share ya, karena Anda sudah hitungannya sudah benar. Baik, kita coba masuk ke bulldozer ya. Bulldozer ini kalau kita lihat gunanya adalah untuk membersihkan lahan dari kayu dan potongannya, lalu membuka jalan perintis daerah pegunungan atau berbatuan, kemudian menggusur tanah untuk jarak sekitar 100 meter. Jadi nggak boleh lebih 100 meter ya, 100 meter lebih berarti nggak efektif lagi menggunakannya. Lalu tadi dia membantu memuat scraper, seperti kasus soal yang kita bahas tadi. Lalu menyebarkan tanah urugan, spreading ini, mengisi kembali bekas galian, membersihkan lapangan konstruksi, lalu merawat jalan angkut, dan membersihkan lantai kerja di boropit di tempat kita menggali material. Nah, tipe dari bulldozer ada yang namanya tipe crawler. Ini sama dengan tipe yang kita bahas di traktor tadi. Dia mempunyai gaya tarik yang besar, terus juga cocok untuk landasan operasi yang tanah lunak gitu ya, seperti tanah lepas. Kemudian dia juga bisa melintas di atas permukaan tanah lunak. Kemampuan untuk operasi pada bentuk batuan, di mana ban mungkin akan cepat rusak kalau kita gunakan ban karet gitu ya. Lalu kemampuan untuk operasi di atas permukaan kasar, daya angkat yang besar karena tekanan yang rendah di bawah tracknya, lalu macam-macam kemampuan untuk menggunakan dan pekerjaan yang lebih besar. Sedangkan tipe wheel ini memiliki kecepatan perjalanan yang tinggi, lalu mengurangi alat angkut untuk membawa bulldozer ke tempat kerja, jadi dia bisa jalan sendiri maksudnya. Lalu produksi yang besar, khususnya ketika mempertimbangkan jarak perjalanan sangat menentukan. Kalau yang dipertimbangkan jarak angkutnya ya, maka dia tipe wheel lebih baik. Kenapa? Karena dia punya kecepatan yang lebih tinggi. Lalu sedikit operator yang mengalami kelelahan karena lebih mudah mengoperasikannya dibandingkan dengan crawler. Lalu kemampuan untuk
berjalan dari jalan raya tanpa merusak permukaan jalan. Tapi sekarang udah nggak boleh ya, harus digunakan trailer untuk mengangkutnya di jalan raya. Nah, ini posisi apa yang ada di dalam bulldozer itu ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Ini tipe crawler. Ini tight cylinder, ini yang isinya adalah hidrolik ya. Untuk mengangkat blade ini namanya blade. Terus ini push arm, ini yang di sini. Tuas, yang ini dari sini sampai ke depan ini push arm nih. Ini disebut dengan tadi apa? Tight cylinder. Terus ini safe rim. Ini yang safe rim ini. Jadi ini menahan supaya blade ini jangan bengkok gitu ya. Jadi ditahan oleh safe frame ini. Terus ini yang disebut dengan blade. Ya, ini blade. Nah, ini tipe-tipe dari blade. Jadi ada yang strike blade yang lurus gitu. Ada yang angle blade ya, yang menyudut. Harusnya ini digunakan kalau kita ingin mendorong dalam bentuk menyudut supaya dari gusuran dia keluar ke arah sudut yang kita inginkan. Lalu ada juga tipe U-blade ya, seperti ini, bentuknya seperti U gitu ya. Ada lagi semi U-blade. Jadi U-nya setengah semi lah, itu sebelahnya bentuk U, sebelahnya lagi enggak. Nah, itu kira-kira tipe-tipe blade yang ada. Jadi ada S, tadi S blade, S strike yang lurus. Ada angle blade yang berbentuk menyudut tadi. Lalu ada semi U ya, atau semi U-blade. Ya. Lalu ada U-blade-nya sendiri atau universal blade. Lalu ada juga yang bentuk dengan Cushion blade gitu ya, atau shape blade. Nah, gerakan blade ini bisa ada 3 gitu ya. Kemiringan, memiringkan. Ini seperti ini memiringkan dia. Jadi bisa miring ke kiri atau ke kanan yang di atas ini. Ya, bisa miring. Yang kedua bisa pitching. Pitching itu melempar gitu. Ya. Melempar. Kayak orang main poli gitu ya. Melempar blade-nya tadi, tanah yang ada di blade-nya tadi. Lalu kalau yang namanya angle blade itu yang bisa menyudut tadi, ya, seperti yang bawah ini. Jadi kalau kita dorong ke depan, tanah yang digusurnya akan terlempar keluar ke samping. Ya, ini besar sudutnya bisa 25 derajat. Nah, ini gerakannya, gerakan blade tadi ini pitching ya. Yang di atas ini gerakan pitching, melempar. Ini tilting. Tilting itu vertikal ya. Sedangkan angling itu horizontal. Nah, bagaimana menentukan produksi bulldozer? Nah, faktor yang mempengaruhi produksi adalah kapasitas blade. Lalu ada faktor blade-nya, ada waktu siklus, lalu ada kelandaian daerah operasi, dan jam kerja efektif. Waktu siklus operasi bulldozer itu meliputi mengisi blade maju, mundur dalam keadaan kosong, dan waktu untuk tukar gigi, kira gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan kurva tadi, mungkin sudah bisa dipahami tadi bagaimana cara membacanya. Ini salah satu contoh ya, kita menggunakan power shift dengan tipenya 216 horsepower. Berat alatnya 45.370 loops. Sebelah kiri adalah rimpulnya, berarti ini tipe wheel ya. Di bawah adalah speed, kecepatannya. Nah, di dalamnya ada 1, 2, 3, 4 itu gearnya ya. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Jadi rimpulnya ada 2 nih. Ada yang dalam ribuan loops atau yang satu lagi ribuan kilogram gitu ya. Nah, ini mungkin Anda lihat angkanya tidak bulat seperti kita ya. Karena dia pakai bahan berapa? 0454. Kalau
Kalau kita pakai 0,5 aja. Ini sama ya, contoh yang lain dari grafik untuk kita gunakan dalam perhitungan kecepatan. Nah, kita lihat sekarang produksi produser. Rumus umumnya adalah QP, ya, sama dengan Q dikali 60/cm dikali E dikali E besar. QP itu adalah produksi produser. Q kecil itu kita dapatkan dari Q1 dikali A. Q1 itu adalah kapasitas blade, ini dalam meter kubik atau dalam kubik yard. Sedangkan A adalah faktor blade. Ya, sebenarnya faktor muatnya lah kira-kira gitu ya. Jadi Q1 dikali A kita dapatkan Q itu adalah kapasitas per siklus. Nah, rumus ini menggunakan angka 60. Kalau angkanya 60 berarti di bawahnya cm-nya dalam menit. Kalau di atas itu angkanya 1 berarti cm-nya dalam jam. Kalau di atasnya 3.600 berarti cm-nya dalam detik. Itu dicirikan seperti itu aja. Lalu E adalah faktor pelandaian atau blade factor. Sedangkan E besar adalah efisiensi kerja. Artinya 1 jam itu kerja efektifnya berapa menit. Nah, untuk menghitung Q1, kita menggunakan pendekatan dengan bentuk tanah gusur yang berbentuk segitiga itu ya. Yang di sebelah atas itu gambar menunjukkan H tingginya blade-nya. Lalu yang di bawah 2H itu adalah kira-kira alas atau panjang gusuran ya. Kita lihat dari atas nih. Kalau yang di atas itu kita lihat dari depan. Lalu yang di bawah itu ada ukuran L. L itu adalah panjang dari pada blade. Jadi H tinggi blade, L panjang blade. Nah, 2H itu adalah panjang gusuran. Jadi artinya 2 kali daripada tinggi blade, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita gambarkan itu sebagai sebuah segitiga, maka rumusnya adalah alas kali setengah tinggi gitu kan. Alasnya adalah A, ya, H maksudnya, alasnya 2H gitu, tingginya adalah H, jadi 2H dikali setengah H, kira-kira gitu ya. Lalu panjang blade-nya adalah L dikali dengan L, sehingga Q1 didapat adalah LH kuadrat. 2H dikali setengah H sama dengan 2 dengan setengah jadi 1, jadi H kuadrat jadinya. Jadi H kuadrat dikali dengan L jadinya LH kuadrat. Di mana Q1 sama dengan kapasitas blade dalam meter kubik atau kubik yard. Lalu L panjang blade, sedangkan A adalah tinggi blade. Jadi kita cukup tahu tinggi blade-nya berapa, panjang blade-nya berapa, kita akan bisa hitung berapa Q1-nya. Nah, tentunya nanti ini kita lakukan pendekatan umum saja ya. Kalau mau detailnya nanti kita tinggal ukur di lapangan. Nah, lalu tadi kan Q1 dikali dengan A. A itu adalah faktor blade. Faktor blade itu sangat tergantung dengan kondisi dosing. Apakah mudah, rata-rata, atau average, agak sulit, atau sulit. Nah, yang mudah itu biasanya tanahnya tanah gembur, tanah berpasir, tanah biasa, atau stockpile. Stockpile itu adalah tanah yang dibawa dari boropit ditumpahkan di dekat boro material. Nah, nanti digusur itu akan lebih mudah karena dia tidak lengket gitu ya, karena lepas dari truk, namanya stockpile. Lalu kalau rata-rata kondisinya biasanya itu tanah gembur, tanah gravel, tanah pasir, batu pecah di halus itu ya. Lalu kalau agak sulit itu biasanya lempung lengket, pasir berkerikil, lempung kering keras, dan tanah alamiah. Sedangkan kalau sulit itu batu hasil ledakan, batuan ukuran besar, dan lain-lain. Nah, A-nya berapa? A-nya kalau mudah 1,1 sampai 0,9, rata-rata 0,9 sampai 0,7, agak sulit 0,7 sampai 0,6, sedangkan sulit adalah 0,6 sampai dengan 0,4.
Nah, waktu siklus tadi sudah disampaikan bahwa ada waktu maju, ada waktu mundur, dan ada waktu pergantian gigi. Gitu ya. Sehingga kalau disederhanakan rumusnya menjadi D per F tambah D per R ditambah dengan Z. D itulah jarak gusurnya, F kecepatan maju. Nah, kecepatan maju 3 sampai 5 km per jam. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti hasilnya harus dalam menit ya. Kita merubahnya menjadi menit. Nah, sehingga yang per jamnya kita jadikan nanti bagaimana berapa menit kira-kira gitu ya. Sedangkan untuk mundurnya adalah D dibagi dengan R. Jadi jarak gusurnya dibagi dengan kecepatan mundur. Lalu ditambah dengan waktu tukar gigi. Itu ada yang kita sebut kalau menggunakan direct drive mesin, waktu tukar giginya 0,9 menit. Sedangkan torsi flow, itu waktu tukarnya adalah 0,05 menit. Nah, ini faktor kelandaian tadi. Jadi kita harus tahu berapa grade-nya. Lalu setelah grade-nya kita dapat, kita tarik garis grade ke atas. Ini dapat grade ini. Kita tarik ke atas. Nanti di sini tarik ke kanan. Ya, berpotongan dengan kurva, tarik ke kanan. Maka angka yang sebelah kanan itu adalah angka E-nya. Ya, atau faktor kelandaiannya. Di sini terlihat ya, kalau dia positif, grade-nya, maka angka E-nya makin kecil. Lebih kecil dari 1. Kalau dia negatif, berarti angka faktor kelandaiannya lebih besar dari 1. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan efisiensi kerja itu adalah tadi ya, kalau misalnya dia bisa bekerja 90 menit per jam, artinya, maaf, 90 menit, dia bisa bekerja misalnya 50 menit per jam. Jadi 50 dibagi 60, nah kurang-kurang lebih berapa itu. Karena kalau 50 menit berarti 50 per 60 ya, dapatnya berapa? 0,83 ya. Sedangkan kalau dia bisa misalnya efektifnya 45 menit per jam, berarti 45 per 60, jadi sekitar 0,75. Lalu bisa juga, dia hanya 30 menit per jam, 35 misalnya kan. Nah, 35 menit berarti berapa? 40 lah, 40 menit dulu ya. 45, 40, dan 35. Jadi ini agak jelek 0,67, jelek 0,58. Jadi diketahui di sini bisa diketahui berapa jam kerja efektif atau berapa faktor E-nya. Itu dua hal itu bisa kita ketahui nanti dari kondisi di lapangan. Nah, ini contoh soal ya. Diketahui volume lubang yang akan diuruk 50.000 meter kubik. Swell-nya 17% dan shrinkage-nya 22%. Penggusuran menggunakan bulldozer dengan tinggi blade-nya 1,2 meter, panjang blade-nya 4 meter. Sewa alat 1.800.000 per jam, kemudian jam kerja efektif 8 jam per hari, dan 50 menit per jam. Artinya kerja itu hanya 50 menit setiap jamnya. 10 menit itu kemana? Yang penting kan waktu yang hilang atau waktu yang terbuang. Mesin torsi flow dengan grade 3 atau 5%. Tentukan waktu gusur dan biayanya. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan volume lubang tadi 50.000 ya. 50.000 meter kubik. Stockpile. Hanya 1. Kenapa 1? Ini karena stockpile. Tinggi blade-nya 1,2, panjang blade 4, sehingga Q1 adalah 5,76. Tadi ingat, rumusnya adalah LH kuadrat ya. L adalah 4 dikali H kuadrat 1,2 dikali 1,2. Jadi dapatnya 5,76. Benar nggak? Coba dicek. Coba Anda hitung dengan Excel-nya. Kalau enggak, nanti Anda itu catat untuk dirubah disesuaikan dengan hitungan Anda tadi. Berapa Q1-nya? Berapa 5,76, Pak? Betul ya.
Oke, Iya, kita Pak. lanjut. Kecepatan maju kita ambil 4 km per jam. Kecepatan mundur 6 km per jam. Mesinnya torsi flow berarti 0,05 menit. Jarak gusurnya berapa? Jarak gusurnya kita ambil di sini adalah 100 meter. Kenapa 100 meter? Karena tadi dikatakan di awal ya, bahwa dia sangat efektif kalau menggusur sampai sejauh 100 meter. Kalau lebih dari itu, berarti dia sudah tidak efektif lagi. Gitu. Nah, ini kita ambil yang D-nya sama yang 100 meter. Sehingga si N ini dapat 2,55 menit. Dari mana dapatnya? Yaitu dari D dibagi F ditambah D dibagi dengan R, lalu ditambah 0,05. Coba Anda hitung dapatnya sama nggak seperti itu? Benar nggak dapatnya? Berapa dapatnya? Iya Pak, sama Pak. Sama ya. Yang lain? Ada pendapat yang berbeda nggak? Atau ada kesulitan nggak menghitungnya? Saya ulang lagi, ada yang tidak paham cara ngitungnya? Dan nggak ada pertanyaan ya?
Paham, Oke, Pak. Paham. paham ya. Sekarang lanjut. Kita lanjut G-nya 5%. Karena tidak ada tanda negatif, berarti ini menanjak positif berarti ya. Kalau G 5%, kita lihat di tabel G tadi, E tadi, yaitu 5% positif ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 5% berarti positif 5, tarik ke sana, atau tarik ke kanan. Nah, dapatnya sekitar 0,92 gitu ya. Jadi dapatnya 0,92. E-nya tadi 50 menit per jam, 50 dibagi 60, dapatnya 0,83. Jam kerja sehari 8 jam. Sewa alat 1.800.000. Swellnya 17% dan seringkitnya 12%. Nah, sekarang kita hitung berapa QP-nya. QP sama dengan tadi apa? Q1 5,76 dikali dengan A-nya 1. Oke. Dikali dengan 60 tadi rumusnya. Dibagi dengan CM, CM-nya adalah 2,55. Ya, karena di atasnya adalah menit, ini jadikan menit gitu ya. 2,55. Lalu dikali dengan E kecil tadi ya. E kecil ini 0,92 dikali E besar 0,83. Dapatnya adalah 103,91. Coba Anda hitung, benar nggak? Dapatnya 103,91. Gunakan Excel yang ada itu. Saya dapatnya 103,49, Pak. 103,49. Iya. Lain? Saya juga pas sama 103,49. Baik. Kalau gitu ambil angka Anda itu ya. Kalau memang berbeda dengan ini. Jadi cara ngitungnya tadi itu ya. 5,76 dikali 1 dikali 60 per 2,55 dikali dengan 0,92 dikali 0,83. Oke ya. Sekarang berapa HSP-nya? Harga satuan pekerjaan adalah sewa alat dibagi dengan QP. Nah, berapa Anda dapatnya? Sewa alat dibagi dengan QP, jadi 1,8 dibagi dengan 103,49 yang Anda hitung tadi. Rp17.392, Pak. Oke, 17.392. Jadi tetap itu yang dipakai ya, konsisten Anda dengan hitungan Anda tadi. Kemudian volume gusurnya berapa? Itu tadi kita tahu bahwa volume lubang 50.000. Kita ini volume lubang itu kan dalam keadaan padat ya.
Kalau volume gusur dalam keadaan apa? Dalam keadaan lepas ya. Nah, sehingga kita menghitung berapa volume gusurnya adalah, ingat rumus tadi, kalau padat, kalau lubang berarti adalah 100% dikurang dengan sringkit gitu ya. Sringkitnya berapa tadi? 22%. Berarti 50.000 itu setara dengan 100 dikurang 22 berarti berapa? 78%. Ya, 78% ya. Iya, Pak. Nah, berarti berapa besarnya volume gusur? Yaitu 100% ditambah 17%, ya kan? Dibagi 100% dikurang 22%, dikurung semuanya, dikali dengan 50.000. Coba Anda hitung dapatnya berapa? Pak, tadi dikali 50.000 ya, Pak? Kenapa? Tadi dikalinya dikali 50.000. Iya, kan dalam keadaan padat kan? Kan di atas itu ada tuh gambar di slide ini. Volume lubangnya 50.000 UKP. Itu dalam keadaan padat. Keadaan padat itu sama dengan 100% dikurang dengan sringkit. Makanya di bawahnya pernya itu adalah 100% dikurang 22%. Lalu yang di atasnya berapa? Itu adalah di atasnya dalam keadaan lepas. Lepas itu berapa? 100% ditambah dengan spell. Jadi rumusnya 100% ditambah 17% dibagi dengan 100% dikurang 22% dikali 50.000. Ya, Pak. Dapatnya berapa? Sama Pak, Sama, Pak. 75.000. 75.000. 75.000. Nah, sekarang berapa biayanya? Berarti 75.000 dikali dengan harga satuan pekerjaan tadi. Berapa Anda dapatnya? Rp1.304.000.000, Pak. Oke. Nah, sekarang menghitung waktu sekarang. Waktu itu adalah, kan ini dalam hari ya, maka kita bisa hitung dengan tadi volume gusur dibagi dengan produktivitas per hari. Produktivitas per hari berapa? Yaitu 8 jam kerja dikali dengan produktivitas per jam, produksi per jam. Jadi rumusnya adalah 75.000 dibagi kurung buka 8 jam dikali dengan produksi per jamnya yang Anda hitung di kurung tutup ya, itu sama dengan berapa hari? Berapa dapatnya? 90,58 hari, Pak. 90,58 hari. Lalu nanti kita tambah dengan waktu cadangan atau reserve-nya, kita buat misalnya 3 hari. Nah, sehingga durasinya berapa? Jadi kalau waktu reserve ini bisa Anda bikin 3 hari, bisa bikin 2 hari, tergantung asumsi Anda di lapangan seperti apa gitu ya. Berapa dapatnya jumlahnya? Durasinya? 93 hari, 93 hari, 93,5 hari ya. Iya. Nah, dibulatkan menjadi 94 hari. Jadi itulah durasi pekerjaan. Jadi 94 hari kerja. Baik. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih ragu dengan perhitungan ini? Silakan kalau ada yang bertanya.
Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada untuk latihan soal lagi, tolong dicatat. Soalnya sama dengan ini ya. Tapi volume lubangnya, bukan volume lubang ya. Tapi volume gali 50.000. Swellnya 18%. Shrinkage 20%. Grade-nya negatif 5%. Nah, yang lain-lain sama ya. Panjang bleed, tinggi bleed, sewa bleed sama. Jam kerja efektif, kemudian waktu kerja efektif per hari juga sama. Yang berbeda hanya itu. Pertanyaannya sama, tentukan waktu gusur dan biayanya. Oke. Saya ulangi lagi. Ini bukan lubang, adalah volume gali ya. Volume gali sekian 50.000. Swell-nya 18%, shrinkage-nya 20%. Kemudian grade-nya negatif 5%. Ya, ini untuk latihan, bukan untuk dikumpul soalnya. Untuk latihan aja. Jadi ada 2 soal hari ini ya. Yaitu soal tentang bulusa dan soal tentang grade gradabilitas atau grade tadi. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kita yang hadir berapa? 19 orang. Yang tidak Iya, hadir Pak. berapa? 1, Pak. Siapa yang nggak hadir? Muhammad Ihsan, Pak. Siapa? Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Oke, tolong di ketua kelas di screenshot. Nanti kirim ke saya termasuk yang tidak hadir tadi. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Saya cukupkan hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.